Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati dengan NIM 1931041057, kelas PJKRC 2019. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang validitas. Data evaluasi yang baik sesuai dengan kenyataan disebut data valid. Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk penemuannya harus valid. Jika pernyataan tersebut dibalik, instrumen evaluasi untuk valid karena diinginkan dapat data yang valid. Dengan kata lain, instrumen evaluasi dipersyaratkan yang valid agar hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang valid. Dikemukakan adanya dua jenis validitas. Yang pertama, validitas menyangkut soal secara keseluruhan yang hasil validitas. Baik, validitas yang kedua yaitu validitas yang menyangkut butir soal atau yang akan dibahas. Selanjutnya, validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis dan hal kedua diperoleh validitas empiris. Dua hal ini yang dijadikan dasar pengelompokan validitas tes. Baik, di sini ada validitas logis, yaitu validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika, yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logistik untuk sebuah instrumen evaluasi mengevaluasi kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penalaran yang valid. Kondisi valid tersebut dikemukakan karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang dengan baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Pelaksanaan tugas lain misalnya membuat sebuah karangan, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu saja logistik kurangnya sudah baik. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu pertama, isi dan validitas konstruk. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi pelajaran yang dievaluasi. Adapun validitas empiris. Validitas empiris menurut istilah kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebuah contoh sehari-hari dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila seseorang dalam pengalaman yang membuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Contohnya, seorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman tersebut atau orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Ada dua macam validitas empiris yang dapat dilakukan untuk menguji sebuah instrumen. Memang valid menguji tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterium atau sebuah ukuran kriterium digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen. Dimaksud ada dua, yaitu sudah tersedia dan yang belum tersedia. Dari uraian ada dua macam validitas, yaitu validitas logis yang ada dua macam dan validitas empiris ada dua macam juga, maka keseluruhan kita mengenal adanya 4 validitas. Yang pertama validitas isi, yang kedua validitas konstruk, yang ketiga validitas ada sekarang, dan yang keempat validitas prediktif. Dua yang pertama yakni pertama dan yang kedua dicapai melalui penyusunan berdasarkan ketentuan atau teori, sedangkan dua berikutnya yaitu 3 dan 4 dicapai sebelum dibuktikan melalui pengalaman. Adapun penjelasan validitas masing-masing adalah sebagai berikut. Validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas dapat dicapai sejak saat menyusun dengan cara mencari materi kurikulum dan dapat mempelajari materi pelajaran.
Memang cara merinci materi untuk memperoleh validitas adalah sebuah tes yang akan dimainkan secara lebih. Adapun validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir pikiran seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional. Butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek konstruksi, dalam pengertian ini bukanlah susunan senar yang sering dijumpai dalam teknik, tetapi merupakan rekaan psikologis, yaitu suatu rekaan yang dibuat oleh para ilmu yang dengan suatu cara tertentu merinci isi jiwa atas sederhana aspek seperti ingatan, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. Baik, adapun validitas ada sekarang, yaitu validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan dalam pengalaman ini. Tes dipasangkan dengan pengalaman. Adapun validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang. Jadi sekarang belum terjadi sebuah tes, dia diadakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan. Apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa akan mendatang, misalnya tes masuk pengukuran tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan penghasilan peserta tes dan mengikuti kuliah di masa yang akan mendatang. Adapun cara mengetahui validitas alat ukur. Sekali lagi diulangi bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk teknik jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kajian mengetahui kejenjaran adalah korelasi momen produk yang dikemukakan oleh person. Baik, adapun tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Validitas tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali. Tes standar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicoba berapa kali dan di mana, berapa koefisien validitas, reliabilitas, kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain. Adapun validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap materi mempelajari terdiri dari pokok-pokok bahasa atau mungkin sekelompok pokok bahasa yang merupakan satu kesatuan. Contohnya, guru akan mengembangkan siswa untuk 3 pokok bahasa, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Faktor validitas adalah sebagai berikut. Faktor-faktor butir-butir dalam soal ini, seperti halnya pengertian validitas butir. Pengertian ketika guru ingin mengetahui faktor validitas, maka ada 3 dalam soal ini, seperti pengertian validitas butir. Pengertian validitas faktor adalah sebagai berikut. Butir-butir soal dalam disajikan contoh tabel analisis butirnya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.